akhirnya kepolisian bertindak tegas dan di tanggal 30 Januari mengeluarkan surat bahwasanya di tanggal 4 ini akan mengundang Bahar panggilan pertama sebagai tersangka. Nah, tentunya memang Bahar dalam ilmu hukum punya hak ya, kalau misalkan panggilan pertama nggak datang, panggilan kedua harusnya datang. Kalau nggak datang juga, maka di panggilan ketiga itu akan dibawa paksa oleh polisi. Nah, tapi kita harus lihat juga, kan dia ngakunya pemberani, ngakunya singa, ngakunya jenderal. Masuk dipanggil besok datang apa enggak? Kalau besok panggilan pertama tidak datang, berarti Bahar ada seorang pengecut. Tidak pantas disebut singa, tidak pantas disebut sebagai jenderal, dan tidak pantas sebagai ulama atau pengaku-ngaku cucu Nabi karena melanggar hukum Islam itu sendiri. Dan bagaimana Bahar Smith di pengadilan dulu dengan enaknya di hadapan hakim, majelis hakim, mengatakan Muhammad kakek ente atau kakek aneh gitu. Saya nggak tahu besok masih berani ngomong begitu nggak kayak. Nah itu dia Pak Kiai, itu yang mau saya tanyakan ke Pak Kiai itu, ada nggak fenomena apa namanya statement itu Pak Kiai itu? Penasaran saya itu. Kalau besok masih berani ngomong Muhammad kakek aneh atau kakek ente, memang nggak punya malu betul. Nah, ini yang kami sayangkan, kenapa yang mengaku ulama, mengaku cucu Nabi, mengaku pemberani, mengaku jenderal umat Islam, tapi berlaku zalim, beraninya keroyokan, gitu. Tidak berlaku adil. Nah, padahal kan dalam agama Islam tuh kita diajarkannya untuk berlaku adil. Nah, jadi bahkan janganlah kebencian kepada suatu kaum itu membuatmu tidak dapat berlaku adil. Jadi bahkan anggota PWI sendiri, meskipun kita menolak kebatilan daripada para habib, tapi kami menginstruksikan kepada anggota-anggota kami itu tetap untuk di jalur hukum, di jalur yang sesuai keadilan. Jadi meskipun kita tidak suka dengan para habib, bukan kebencian kepada habibnya saja, tapi karena kezalimannya mereka, kemungkarannya mereka, dan tidak membuat kita semena-mena main persekusi habib, main mengeroyok habib, tidak. Kita tetap menggunakan jalur hukum yang sesuai dengan hukum negara dan hukum agama, Mas Charlie. Nah, tapi ternyata tidak demikian dengan Habib. Habib Ba'alawi ini malah karena kebencian mereka dengan pihak yang kontra kepada mereka, mereka tidak mengajarkan keadilan. Mereka malah menyuruh anak buah mereka itu untuk berlaku tidak adil, berlaku zalim, sampai mengeroyok orang-orang yang mereka curigai anggota PWI, padahal hanya menggunakan pakaian Nusantara, blangkon, gitu. Nah, jadi kemudian setelah digeruduk sama mereka, itu dikeroyok, disundut rokok, bahkan dikalungkan leher, itu sampai korban ini besoknya masuk rumah sakit ya, karena kan sudah sampai terluka parah, kayak bonyok lah ibaratnya kalau bahasa itunya. Nah, ketika korban ini sudah bonyok, masuk rumah sakit, akhirnya pihak istrinya Kang Rida yang membuat laporan kepada kepolisian, namanya Mbak Fitri Yulia. Nah, jadi istrinya Kang Rida ini yang membuat laporan kepolisian awal. Korban Rida sudah divisum, sehingga dari pelaporan tersebut sudah ada terproses pemanggilan, sudah ada status tersangka. Cuman sayangnya kemarin yang dijadikan tersangka hanya yang Mukibin pribumi, belum Baharnya. Nah, jadi seakan-akan meskipun dalam pelaporan itu yang dikenal oleh korban adalah Baharnya yang sebagai tanda kutip mengkomandoi atau otaknya yang nyuruh anak buahnya, tapi kemarin yang dijadikan status tersangka baru hanya anak buahnya Bahar yang pribumi, Mas Charlie. Nah, makanya surat pertanggal 30 Januari dan biasa dikeluarkan tanggal 30, mulai terekspos ke publik di tanggal 31 Januari, itu kami sudah merasa bersyukur karena sudah ada kemajuan dari kasus ini. Tidak sebagaimana kasus sebelumnya, misalkan kasus Kerawang, itu yang dikenakan hanya yang kepada Mukibin pribumi, Ba'alawinya bebas lolos, belum kena jerat hukum. Untuk kasus ini alhamdulillah sudah ada kemajuan dari pihak kepolisian, sehingga di tanggal 4, besok tanggal 4, itu adalah surat pemanggilan awal Bahar bin Smith sebagai tersangka, dan tanggal 31 sudah resmi sebagai tersangka. Dan ini juga merupakan, saya juga acungi jempol kepada saudara-saudara kami di Kota Tangerang
dari LBH Ansor, pengurus Ansor, Banser, kami turut bersyukur dan turut mendukung pergerakan dari saudara-saudara kami sekalian. Sebelumnya sempat mereka juga sudah merencanakan, karena kasus ini sudah berjalan berbulan-bulan tidak ada kabar, sudah ada rencana insya Allah di tanggal 7 Februari. Tanggal 7 Februari ini saudara-saudara kita dari Pagar Nusa, Banser, Ansor di Kota Tangerang akan mengadakan aksi massa, Mas Charlie. Aksi massa menuntut pihak kepolisian untuk menindak tegas Bahar bin Smith. Nah, karena publikasi rencana tanggal 7 ini sudah beredar, alhamdulillah kepolisian itu sudah beredar dari akhir Januari yang lalu ya. Ada rencana tanggal 7 Februari ini akan aksi sosial, aksi massa. Akhirnya kepolisian bertindak tegas dan di tanggal 30 Januari mengeluarkan surat bahwasanya di tanggal 4 ini akan mengundang Bahar panggilan pertama sebagai tersangka. Nah, tentunya memang Bahar dalam ilmu hukum punya hak ya, kalau misalkan panggilan pertama nggak datang, panggilan kedua harusnya datang. Kalau nggak datang juga, maka di panggilan ketiga itu akan dibawa paksa oleh polisi. Nah, tapi kita harus lihat juga, kan dia ngakunya pemberani, ngakunya singa, ngakunya jenderal. Mosok dipanggil besok datang apa enggak? Kalau besok panggilan pertama tidak datang, berarti Bahar ada seorang pengecut. Tidak pantas disebut singa, tidak pantas disebut sebagai jenderal, dan tidak pantas sebagai ulama atau pengaku-ngaku cucu Nabi karena melanggar hukum Islam itu sendiri. Mungkin perkembangannya seperti itu, Mas Charlie. Nanti kurang lebihnya bisa kita diskusikan lagi. Kurang lebihnya saya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti 4 bulan ini akhirnya ada hasil ya Gus. Jadi kita sempat 2 kali podcast tuh yang lalu ya, sempat gemes juga sebenarnya. Kenapa kok malah muhibin-muhibinnya yang tersangka duluan gitu kan? Padahal secara saksi mata Kang Mas Lida ini kan Kang Mas Bahar ini kan yang lakukan tindakan itu gitu kan. Nah, apakah 4 bulan ini memang proses secara normal atau ada semacam tarik ulur di pihak kepolisian, atau mungkin kurang bahan bukti, atau mungkin seperti apa? Mungkin bisa disampaikan, Gus. Baik. Kalau ya memang nih masing-masing tentu masih punya perspektif ya. Kami juga mengetahui kan ini kasusnya tidak mudah karena kan ini kaitannya dengan banyak hal-hal tertentu yang mungkin polisi mengkhawatirkan adanya benturan massa karena masing-masing ini punya pengikut sehingga mereka juga tidak berani gegabah. Nah, hanya saja karena ini kasusnya juga jelas, saksinya jelas ada, dan korbannya juga ada, bukan suatu korban yang meninggal nggak diketahui penyebabnya, kan nggak seperti itu. Ini korban juga masih alhamdulillah selamat, sehat dan bisa bersaksi dan masih sadar sehat. Jadi bukan lupa ingatan atau udara enggak, alhamdulillah. Tapi saksi-saksi jelas, bukti-bukti jelas, sehingga ini kasus yang harus sama-sama kita kawal. Kalau ini nggak berjalan, berarti pasti dari pihak kepolisian ini yang nggak berlaku adil, atau dari pihak terkait itu ada oknum-oknum tertentu yang bermain. Nah, sehingga apalagi ini menyangkut anggota dari organisasi massa terbesar di dunia. Karena kan namanya Banser, Ansor, bagian dari NU. NU ini jumlah pengikutnya itu terbesar di dunia, sehingga kita berharap ini nggak bisa dibawa main-main. Nah, hanya saja kita juga paham di NU sendiri emang belum satu suara kalau terkait masalah Habib, karena juga kita tahulah banyak masih muhibin di BNU. Tapi kita kesampingkan dulu ya kalau masalah mendukung Habib itu sendiri, apakah sebagai cucu Nabi atau bukan, masalah nasab. Ini yang jelas siapapun orangnya, ini sudah berlaku kezaliman. Andai kata betul cucu Nabi sekalipun, kan Rasulullah juga telah bersabda, andai Fatimah putriku mencuri akan kupotong tangannya. Artinya tidak pandang bulu, tidak pandang nasab, tidak pandang keturunan. Kalau berlaku zalim, berlaku salah, harus diadili. Nah, begitu pula nih Bahar bin Smith yang biasa mengaku-ngaku dalam darah saya terdapat darah Nabi. Itu nggak masalah, nggak ngaruh. Andai kata benar sekalipun, dia berlaku salah. Ada saksinya, dia berlaku salah, berlaku zalim. Sampai menyundut, mengeroyok, menganiaya, mencuri HP, mengalungi golok. Ini tidak bisa kita diamkan saja. Sehingga kami menghimbau, mari para petinggi-tinggi ulama-ulama kita dari NU maupun masyarakat, mari kita sama-sama kawal. Karena
kalau kasus terhadap anggota ormas terbesar di dunia saja ini tidak ditindak dengan adil, maka bagaimana kalau kasus semacam ini menimpa orang-orang yang lebih lemah, orang-orang yang nggak tergabung dalam suatu organisasi yang besar, hanya wong cilik tertentu itu yang bisa dizalimi, itu akan bisa menjadi insiden buruk ke depannya. Jadi mumpung ini dalam kasus yang sudah ada anggota ini, Bang Rida ini anggota ormas terbesar di dunia, sudah ada media publikasi melalui media sosial, ini harus menjadi contoh keteladanan penegakan hukum. Jadi jangan sampai dibiarkan lolos begitu saja, jangan sampai orang yang mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi ini dibiarkan bebas begitu saja untuk berlaku zalim di negeri ini. Jadi ini merupakan suatu contoh, harus sama-sama kita kawal, ya Bang Charlie. Nah, alhamdulillahnya juga akhirnya sudah ada peningkatan status sebagai tersangka. Ini sudah lama kami tunggu-tunggu. Nah, ketika ini sudah menjadi status, mari kita sama-sama lihat besok apakah Bahar datang atau tidak. Kalau tidak datang, kita gelorakan dia tuh pengecut, bukan pemberani. Nah, nantinya pun kita akan terus kawal kasus ini sampai betul-betul keadilan ditegakkan. Kurang lebih demikian. Bagaimana Bahar Smith di pengadilan dulu dengan enaknya di hadapan hakim, majelis hakim mengatakan Muhammad kakek ente atau kakek aneh gitu. Saya nggak tahu besok masih berani ngomong begitu nggak kayak. Nah itu dia Pak Kiai, itu yang mau saya tanyakan ke Pak Kiai itu, ada nggak fenomena statement itu Pak Kiai itu? Penasaran saya itu. Kalau besok masih berani ngomong Muhammad kakek aneh atau kakek ente, memang nggak punya malu, betul. Nggak punya malu memang. Nah, menurut saya nggak punya malu. Dan tapi malah seru, kalau dia ngomong gitu malah seru Kiai. Sekalian kita kalau Bahar masih ngomong begitu, kita hadirkan saksi Kiai Iman sama Dr. Sugeng nantinya. Kalau di pengadilan betul, langsung aja satu paket. Iya, satu paket dibongkar bener secara betul. Menarik. Jadi kita tidak perlu melarang Tuh bagus ya. Biarkan aja ya mereka ngomong begitu. Ya, justru bagus kalau Bahar masih ngomong begitu, ya kita akan siapkan juga saksi pakar untuk itu. Kalau di pengadilan masih berani ngomong gitu, bagus itu malah. Dan paling tidak kalau dia masih ngomong begitu berarti kemudian tingkat tinggi melebihi Mas Panji berarti. Betul. Komedian berlabel akhirat itu bagus. Gini tuh Mas Charlie. Namanya persidangan tuh kan biasanya akan fokus dengan kasus yang ada. Jadi emang sebenarnya ini Mbak Alawi ini kasusnya banyak, berentetan, dan tapi kalau dalam suatu persidangan itu pasti akan difokuskannya ke masalah itu, ke permasalahan yang terjadi penzaliman kepada Bang Rida. Tapi kalau Bahar mengklaim lagi masalah nasab, itu pengacara masih bisa buktikan bahwa itu benar. Nah, itu bisa jadi masuk perdebatan nasab, itu bisa jadi masuk di pengadilan kalau Bahar masih berani ngomong begitu. Jadi kalau saya malah berharap Bahar ngomong gitu lagi saja. Dari kalau dia tidak berbicara masalah sama sekali masalah nasab, ya fokusnya hanya masalah ini saja. Tapi kalau Bahar masih berani ngaku-ngaku, ini pintu masuk yang bagus. Sehingga kita bisa minta pembuktian nantinya. Mana buktikan kalau emang Anda cucu Nabi, coba tes DNA. Nah, seru itu malah bisa jadi hal yang menarik. Tapi emang kata Kiai kan mereka tuh nggak punya malu ya, karena emang kan malu itu tanda sebagian dari iman. Nah, kalau mereka emang tidak punya iman kepada Allah, emang nggak punya malu. Tapi justru kalau mereka nggak punya malu, malah seru itu kalau di pengadilan sekalian kita bisa bahas nasab itu nantinya. Dan kita insya Allah siap hadirkan saksi biar menarik gitu. Kurang lebih seperti itu, Mas Charlie. Nah, ini ada satu pertanyaan. Kemarin itu tuh bagus. Apa Rizik Syihab masih ngaku-ngaku Wali Songo itu Ba'alwi. Itu kan nggak malu juga, nggak punya malu juga itu. Iya, ya kan nggak punya iman yang baik gitu, nyuwun sewu.